sahabat semuanya, selamat datang ya. Jadi, di hari yang berbahagia ini, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai Trend in System Information, teman-teman. Nah, dari kalian semua, pastinya bingung dong, ini siapa? Kok kartun semua? Nah, perkenalkan nih, nama saya Angelina. Dan di samping saya ini ada teman-teman saya. Di samping saya ini ada teman kita yang baik dan rajin nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Gina, aku sama Dewi. Yeay. Terus di samping Gina ada juga nih yang gak kalah menarik nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Emil Hafiz. Nah, ada lagi nih 2 wanita cantik nih, jangan sampai ketinggalan ya, yaitu Emiliana Alfawas. Kemudian terakhir ada Stephanie. Yeay, jadi hari ini kita akan bersama-sama presentasikan Trend in System Information kepada teman-teman semuanya. Aduh, Trend System Informasi itu apa ya? Ayo kita bahas. Nah, jadi tren ini adalah suatu sistem operasi yang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari nih, guys. Apa sistem informasi berguna? Iya, karena dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu kita dalam melakukan operasi baik dalam social gaming, augmented reality, internet TV, mobile payment, online shopping, dan masih banyak lagi manfaat yang kita bahkan rasakan tanpa kita sadari, teman-teman. Tapi gimana ya dampak tren sistem informasi terhadap bisnis? Nih, salah satu dampak positifnya ya, meskipun udah ada COVID, tapi bisnis tetap jalan, teman-teman, karena adanya sistem informasi. Nah, kalau dilihat dari liputan 6 nih ya, selama COVID tuh teknologi sangat meningkat dan dibutuhkan nih. Oleh karena itu, dengan adanya tren sistem informasi, maka bisnis-bisnis tentunya akan meningkat nih teman-teman, karena sangat dibutuhkan banget. Sistem informasi dapat kita manfaatkan untuk melakukan pekerjaan work from home nih teman-teman, yaitu bekerja jarak jauh. Udah itu kalian nggak perlu lagi tuh membawa file yang setumpuk-setumpuk itu, karena sekarang udah ada G-Docs, G-Drive, dan lain-lain. Nikmat banget kopinya. Tahu nggak kenapa aku minum kopi? Jadi, kopi itu sekarang menjadi tren banget nih di saat COVID gini. Makanya banyak orang menjual kopi literan secara online. Dengan adanya sistem informasi, pembelajaran yang dulunya harus dilakukan secara offline, sekarang sudah bisa dilakukan secara online nih. Seperti dilakukan oleh UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Iya, kita melakukan pembelajaran secara daring melalui Zoom dengan menggunakan e-learning sebagai tempat materi pembelajaran, dan untuk kita yang mau berdiskusi, kita juga bisa memanfaatkan Google Meet dan lain-lain, teman-teman. Nah, dengan sistem informasi sangat bermanfaat kan untuk edukasi. Sebel, kan kalau stay home gak ada hiburan, gak bisa nonton bioskop, gak bisa jalan-jalan. Jadi gimana dong liburanku? Lagi-lagi kita memanfaatkan sistem informasi nih dalam hal teknologi tentunya, yaitu kita mengakses movie secara online melalui laptop dan kita tidak perlu lagi nih ke bioskop. Jadi stay home, stay happy always. Salah satunya itu Netflix, teman-teman. Nah, selama masa COVID ini, Netflix sangat meningkat penjualannya. Banyak orang-orang berlangganan untuk mengganti hiburan bioskop dengan tontonan secara online, yaitu Netflix. Kalau berlangganan terus, duit aku menipis dong. I'm homeless, I'm looking for a job. Bingung ya mau ngapain?
Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau menjadi seorang konten creator? Pasti seru ya. Kalian bisa saling ngobrol sama teman-teman di sana. Kalian bisa luangi ide dan kreativitas kalian melalui sosial media. Gimana nih teman-teman setelah kalian mengeksplor dan melihat sana-sini, mendengarkan, pasti banyak banget ya sekarang ide bisnis yang udah ada di pikiran kalian. Nah, semua itu berkat tren dari sistem informasi itu sendiri dengan penggunaan teknologi pasti. Contoh tren sistem informasi saat ini. Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. Saat ini, AI dan Big Data hadir di hampir semua bidang bisnis, mulai dari fitur chatbot hingga layanan transkripsi hukum. AI adalah teknologi yang paling cepat diadopsi karena menggunakan machine learning dengan kemampuan pengenalan alami yang dapat digunakan oleh berbagai bisnis kecil maupun besar. Potensi AI tidak terbatas, maka tren AI akan terus memengaruhi bisnis dan mendorong inovasi melalui industri di tahun-tahun mendatang. Selain AI, implementasi big data dalam jumlah besar umumnya lebih sering ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Dewasa ini, big data banyak dijadikan sebagai salah satu penentu dalam pengambilan keputusan bisnis. Berbicara dalam lingkup yang luas, big data tidak hanya diandalkan semata-mata untuk itu. Big data dapat diaplikasikan pada jenis usaha yang dapat memberikan perubahan lebih baik terhadap masyarakat. Internet of Things atau IoT. IoT dipercaya sebagai satu teknologi yang semakin memengaruhi kinerja bisnis berbagai lini kegiatan organisasi. Transformasi digital memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi ini. Tren ini sudah mulai memengaruhi bisnis modern dan akan terus meningkat di masa depan. Permintaan ini menciptakan kebutuhan akan lebih banyak perangkat IoT. Selain fokus pada kota-kota yang sudah melek digital, bidang industri juga memiliki pasar yang besar untuk pengembangan dan implementasi IoT. Syarat yang sama juga berlaku pada perusahaan-perusahaan pasar IoT. Fintech merupakan kolaborasi antara finansial dengan teknologi. Cepatnya kemajuan teknologi membantu para startup membangun inovasi produk keuangan yang berbeda dari perbankan konvensional. Fintech tidak selalu berbicara soal sistem pembayaran dan lending, tetapi ada vertikal bisnis lainnya seperti insurtech, remitansi, blockchain, kripto, regtech, data analytics, dan lain-lain. Layanan fintech menawarkan kecepatan. Dengan teknologi big data, penggunaan algoritma, dan proses online, keputusan kredit bisa diambil dalam rentang waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Pengisian aplikasi dilakukan sepenuhnya melalui online dengan desain teknologi yang sangat memahami perilaku para penggunanya. Pinjaman diproses tanpa perlu tatap muka dengan nasabah. Health tech. Bidang kesehatan menjadi salah satu segmen yang saat ini banyak digarap oleh para pengembang di level startup. Umumnya menyediakan layanan reservasi dan direktori dokter. Namun, beberapa lainnya mengeluarkan inovasi baru yang siap diandalkan untuk kebutuhan medis penggunanya. Cloud computing.
Cloud computing saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, terutama di kalangan pengembang software. Pembiayaan untuk kebutuhan teknologi lebih diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi cloud computing. Cloud computing menawarkan sistem pembayaran yang cukup fleksibel. Gunakan sumber daya tinggi saat penggunaan tinggi dan minimalkan penggunaan sumber daya saat kebutuhan rendah. Bisnis membutuhkan teknologi yang handal untuk operasional bisnis yang berkelanjutan. Pastikan bisnis memilih layanan cloud yang sudah teruji dan terpercaya. Halo, saya Emil. Saya di sini untuk menjelaskan tentang timeline of trend in information system. Ayo kita mulai. Pertama, pada tahun 1950 sampai 1960 muncullah data processing. Kedua, pada tahun 1960 sampai 1970 muncullah manajemen reporting. Ketiga, pada tahun 1970 sampai 1980 muncullah decision support. Keempat, pada tahun 1980 sampai 1990 muncullah strategi dan end user computing. Kelima, pada tahun 1990 sampai 2000 muncullah electronic business dan commerce. Keenam, pada tahun 2000 sampai 2010 muncullah enterprise resource planning dan business intelligence. Terakhir, pada tahun 2010 sampai sekarang muncullah cloud computing dan big data dan sebagainya. Nah, kalian sudah melihat timeline-nya tadi, menjelaskan tentang setiap periode memiliki tren yang berbeda. Nah, untuk mengetahui tren lebih dalam, perhatikan ini. Periode pertama, yang pada tahun 1950 sampai 1960 menggunakan tren electronic data processing. Itu adalah metode yang dapat digunakan untuk dalam suatu pemproses data. Lalu, periode selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1970 mereka menggunakan tren manajemen information system. Itu adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Lalu, pada tahun 1970 sampai 1960 ada decision support system. Untuk decision support adalah salah satu bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk manajemen pengetahuan atau pengetahuan lain. Pokoknya pengetahuan, semua pengetahuan. Misalnya pengetahuan human resource atau pengetahuan akuntansi dan operation manajemen dan sebagainya. Pokoknya pengetahuan tentang bisnis, pokoknya seluruhan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikutnya, pada tahun 1980 sampai 1990 ada 4 tren saat itu. Pertama, end user computing merupakan sistem informasi berbasis komputer difungsikan untuk mendukung aplikasi operasional atau manajerial oleh end user. Kedua, executive information system merupakan sistem yang didirikan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh eksekutif dalam proses pengambilan keputusan.
Ketiga, expert system merupakan suatu sistem komputer yang bisa ngamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar itu dimaksud para ahli. Keempat, strategi informasi system merupakan sistem yang dapat membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui kontribusi pada tujuan strategis perusahaan atau kemampuan untuk secara signifikan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Pada tahun 1990 sampai 2000 ada dua tren saat itu, yaitu e-business dan e-commerce. Kalian sudah tahu kan? Bagi yang belum mengetahui, e-business adalah di mana memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. Contohnya apa? Adalah media cetak seperti koran atau majalah. Misalnya majalahnya Bazar, Hai, atau kayak semacam seperti itu. Lalu e-commerce di mana orang-orang menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. Pasti kalian sudah mengetahui ini banget. Kenapa? Karena kalian sudah tahu contohnya. Mau ingatkan ulang? Oke. E-commerce itu bisa dari Lazada, Shopee, eBay, dan sebagainya. Nah, dari kedua tren ini, ada lain juga. Tapi menggunakan apa? Menggunakan 3 macam-macam internet. Pertama, internet. Kalian sudah sering menggunakan internet. Karena itu hanya satu jaringan untuk komunikasi atau manfaat lain-lainnya. Kalian sedang menggunakan itu. Kalian sedang nonton YouTube kan? Lihat ini kita kan sedang mendengarkan kita kan. Lalu internet dan extranet agak mirip tapi berbeda. Internet itu adalah di mana jaringan pribadi yang menggunakan teknologi protokol internet secara aman setiap bagian dari informasi organisasi. Itu maksudnya informasi hanya untuk dalam internal perusahaan itu. Lalu extranet sebaliknya juga tapi sama, tapi ada konektivitas jaringan, tapi biasanya dapat dilihat sebagai bagian dari internet perusahaan yang diperluas ke penggunaan di luar perusahaan itu. Misalnya, berikutnya lagi, pada tahun 2000 sampai 2010 ada dua tren saat itu, yaitu Enterprise Resource Planning dan Business Intelligence. Oke, Enterprise Resource Planning adalah merupakan sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, atau akuntansi, dan dapat menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan serta menyediakan manajemen reporting tools. Lalu, Business Intelligence merupakan seperangkat proses arsitektur dan teknologi yang dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Dan periode terakhir, pada tahun 2010 sampai sekarang, pasti kalian belum ketahui ini. 4 tren ini baru muncul 2020 sampai sekarang. Pertama,
cloud computing. Ini dapat membantu mengapaikan aplikasi bisnis secara online sebagai layanan internet yang disebut perangkat lunak. Kalian sudah tahu perangkat lunak itu apa? Kayak aplikasi dalam handphone atau komputer, kayak software gitu. Lalu kedua, big data. Ini dapat membantu menangkap, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar yang terjadi melalui media sosial, melalui interweb, pesan email, dan sensor. Pokoknya big data itu seperti semacam history yang menyimpan bekas pencarian kalian pernah cari dari kemarin gitu, atau tadi. Ketiga, mobil digital platform adalah dapat mendukung kolaborasi, berkomunikasi dengan pelaku bisnis, dan menyediakan layanan berbasis lokal. Pokoknya ada apa ya? Kayak seperti pada handphone atau komputer yang dapat membantu berkomunikasi dengan pelaku bisnis gitu, atau pokoknya kayak gitu. Lalu artificial intelligence atau disingkat AI, kalian sudah pernah dengar ini, semacam robot. Robot ini mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia atau meniru tindakan mereka. Contohnya, ada robot dari Jepang, ada sistem yang mereka buat, masukin otak robot. Otak itu mirip kayak manusia supaya dapat meniru manusia kayak gini. Halo, nama saya gitu pokoknya. Tren sistem informasi masa depan. Dev Evan selaku Chef Futuristik, Gesco IBSK Innovation Practice membeberkan prediksi teknologi teratas yang akan booming dalam beberapa tahun ke depan. Hari ini kita mengetahui 5% dari apa yang akan kita ketahui 50 tahun ke depan. Dengan kata lain, dalam 50 tahun 95% dari apa yang akan kita ketahui ditemukan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Google akan mengindeks sekitar 775 miliar halaman konten. Pada tahun 2015, kita akan menciptakan banyak hal yang sebanding dengan 92,5 juta libraries. Pada tahun 2029, 11 PTB stores yang dapat menyimpan video berkualitas DVD untuk diputar selama 600 tahun lebih tanpa henti 24 jam sehari akan tersedia seharga $100. Dalam tahun ke depan, kita akan menyaksikan peningkatan kecepatan jaringan internet rumahan sebesar 20 kali lipat. Pada tahun 2013, lalu lintas jaringan di kabel akan mencapai 400 PTB per bulan. Sekarang ini jaringan di seluruh dunia mentransfer data lebih dari 9 exabyte per bulan. 10 akan terjadi perbandingan 1 miliar transistor per orang. Masing-masing transistor seharga per 10 juta sen. Internet akan berevolusi menjadi sarana berkomunikasi instan tanpa peduli jarak. Lalu pada pertengahan tahun 2020, komputer kuantum komersial yang pertama akan tersedia. Lanjut, pada tahun 2015, komunikasi video akan jauh lebih marak, menghasilkan 400 exabyte traffic data atau setara dengan 20 juta libraries of Congress. Dalam 2 tahun, informasi di internet akan berlipat ganda setiap 11 jam. Pada tahun 2010, 35 miliar perangkat akan terhubung ke internet, hampir 6 perangkat per orang di dunia. Pada tahun 2020, penerjemah bahasa universal akan menjadi hal yang umum di setiap perangkat. Dengan IPv6 akan ada cukup alamat IP bagi setiap bintang yang diketahui di seluruh alam semesta untuk masing-masing memiliki 4,8 triliun alamat IP. Dalam 5 tahun ke depan, permukaan apapun yang dapat dijadikan layar tampilan. Lalu, pada tahun 2020, PC seharga $100.000 akan memiliki kemampuan memproses setara dengan otak manusia. Pada tahun 2030,
Kemampuan memproses puisi seharga $1.000 akan seimbang dengan kemampuan otak sekampung manusia. Pada tahun 2050, kemampuan memproses puisi seharga $1.000 akan seimbang dengan kemampuan otak keseluruhan manusia di bumi. Tren sistem informasi masa depan. Perubahan pada antarmuka komputer atau masyarakat. Unit sistem dari komputer desktop masa kini telah berubah secara drastis, tetapi monitor, keyboard, dan mouse tidak banyak berubah. Dalam 20 tahun terakhir, realitas virtual dan avatar jika input sensor dari penglihatan dan sentuhan dapat dikendalikan oleh komputer dan komputer dapat bereaksi terhadap tindakan-tindakan pengguna, maka individu dapat berinteraksi dengan dunia tiruan, yang sering disebut realitas virtual VR. VR telah digunakan untuk mendesain kompartemen penumpang mobil serta untuk melatih astronot dan pilot. Tren teknologi di era disrupsi 2021. Teknologi disruptif. Teknologi disruptif adalah teknologi yang menciptakan pasar baru sehingga merusak pasar dan menggantikan teknologi yang dulu. Namun tentu saja perubahan ini biasanya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Pandemi COVID-19 membuat sektor bisnis terpaksa beradaptasi dengan perubahan, perkembangan, dan perilaku tren teknologi yang terjadi. Karenanya, penyedia layanan teknologi global NTT Ltd memprediksikan 5 tren teknologi penting di 2021. Yang pertama adalah All Photonics Networks atau APN yang akan memperkuat komunikasi global. Jaringan yang menggunakan kabel optik dan hybrid ini memungkinkan terjadinya transmisi informasi end-to-end antara terminal dan server. Dengan menggunakan APN, kita dapat mengoperasikan lingkungan komunikasi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaannya hemat daya sehingga berpotensi menyediakan layanan komunikasi informasi yang hanya menggunakan 1/100 konsumsi daya yang dibutuhkan oleh jaringan saat ini. Kapasitas transmisi bahkan dapat ditingkatkan hingga dapat mengunduh 10.000 film berdurasi 2 jam dalam sepersekian detik. Selanjutnya adalah teknologi Cognitive Foundation atau CV yang akan menghubungkan dan mengontrol apa saja. Cognitive Foundation berfokus pada manajemen terpusat dan alokasi sumber daya cerdas yang akan menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan beberapa antarmuka seperti suara, video, atau lainnya yang mendukung inisiatif Internet of Things atau IoT. Dengan menghubungkan sumber daya TIK secara virtual dan mengintegrasikannya dengan sistem dan jaringan yang beragam, CV menciptakan platform pemrosesan informasi yang mampu menganalisis dan memperkirakan yang tidak dibatasi oleh format sistem atau data. Selanjutnya adalah evolusi Citizen Developer dan Robotic Process Automation atau RPA yang akan membentuk kembali bisnis. Platform low-code or no-code dibuat untuk memungkinkan siapa saja dapat menciptakan aplikasi bisnis dengan menggunakan data perusahaannya, di mana hal tersebut akan menjadi pembeda yang signifikan bagi bisnis mereka. Pendekatan Citizen Developer juga memanfaatkan otomatisasi proses robotik untuk mengotomatisasikan proses bisnis tertentu serta memungkinkan karyawan menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Terakhir adalah komputasi kuantum dan Edge akan mengantarkan era baru komputasi. Pekerjaan komputisasi bisa lebih banyak dilakukan secara lokal di Edge daripada di pusat cloud yang bisa mengakibatkan penundaan. Contohnya, sistem penglihatan pada komputer mobile akan memproses dan mengenali gambar dengan segera daripada harus lebih dulu mengirimkan informasi ke cloud untuk melakukan verifikasi. Tren ini juga akan mendorong kebutuhan transformasi digital karena hal ini memungkinkan bisnis untuk memberikan pengalaman pelanggan dan karyawan yang superior, lebih terhubung, mulus, dan positif bagi pertumbuhan revenue perusahaan dan berkelanjutan usaha. Dan
Dan ini akhir presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan dan kami ada sedikit cinta untuk kalian. Nah, aku ingin minta maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.